Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas TIA 1 akan mempresentasikan untuk produk kami Move It untuk mata kuliah perancangan teknik industri. Untuk kelompok 4 terdiri dari Kalki, Santoso, Arkan, Ersa, dan juga saya sendiri, Adifa Fatin. Untuk modul 1, yaitu produk development. Untuk latar belakangnya, yaitu produk Move It berfokus pada pentingnya keamanan dan edukasi dalam mainan anak. Banyak mainan yang berukuran kecil berisiko menyebabkan tersedak pada balita, sehingga diperlukan produk yang memenuhi standar keselamatan. Move It dirancang untuk merangsang keterampilan motorik dan kreativitas anak dengan ukuran yang aman dan bahan yang tidak berbahaya, sehingga memberikan pengalaman bermain yang interaktif dan edukatif. Untuk deskripsi produk, produk yang dikembangkan adalah mainan anak-anak bernama Move It yang merupakan inovasi dari permainan Lego. Move It dirancang untuk merangsang keterampilan motorik anak dengan memungkinkan mereka membangun struktur yang dapat bergerak sehingga blok dapat digabungkan dengan Lego, menciptakan permainan yang edukatif dan interaktif. Ukuran blok dibuat lebih besar agar aman untuk anak-anak dan bahan yang digunakan juga aman untuk anak-anak. Berikut merupakan gambar untuk produk Move It. Dan untuk profil perusahaan terdiri dari misi dan visi. Nah, untuk visinya sendiri yaitu menjadi perusahaan global dalam mengembangkan mainan edukatif anak yang inovatif serta aman untuk mendukung perkembangan balita. Untuk misinya yaitu ada tiga. Yang pertama, menghadirkan mainan moving block games yang inovatif dengan desain yang menarik serta fungsional yang dapat mengembangkan motorik dan kognitif anak-anak usia dini. Untuk misi yang kedua itu menggabungkan beberapa elemen edukatif untuk membantu anak-anak mempelajari konsep dasar seperti bentuk, warna, serta koordinasi tangan dan mata dalam bermain. Yang ketiga yaitu menawarkan mainan yang bukan hanya mendidik, namun juga memberikan kepuasan serta kesenangan bagi anak-anak dan orang tua. Untuk stakeholdersnya sendiri dibagi menjadi dua, ada internal yaitu ada manajemen, pemilik perusahaan, dan karyawan. Untuk eksternal sendiri ada masyarakat, pemasok, pelanggan, distributor, dan pemerintah. Untuk analisis SWOT, yang pertama itu ada strength, terdiri dari nilai yang edukatif, desain inovatif, dan keamanan. Untuk opportunities, yaitu ada target pasar, tren permainan edukatif, dan ekspansi pasar. Untuk weakness-nya ada harga, rentang usia terbatas, ketergantungan pada orang dewasa. Dan untuk threats-nya yaitu ada persaingan global, kenaikan harga bahan baku, dan perubahan pilihan. Untuk strategi sendiri yaitu Move It berada pada kuadran yang menunjukkan bahwa strategi yang diambil yaitu agresif. Strategi yang diusulkan untuk perusahaan sebaiknya berfokus terhadap pertumbuhan yang memanfaatkan kekuatan internal serta peluang eksternal yang ada. Kemudian pada modul 2 adalah marketing analysis. Next. Pada marketing analysis, yang pertama kali dilakukan adalah voice of customer, yaitu dengan cara menyebarkan questionnaire, kemudian dilakukan perhitungan relative important index. Setelah didapatkan hasil dari relative important index, dilakukan technical response and metrics, yang kemudian menjadi idea generation, yang kemudian diimplementasikan pada house of quality. Dari hasil penyebaran questionnaire didapatkan beberapa level of importance sebagai gambar berikut, kemudian didapatkan ranking atribut, yaitu yang pertama pendidikan serta perkembangan, keamanan, nilai edukatif, standar keselamatan, kualitas serta daya tahan, desain, dan harga. Technical response dan matrix yang didapatkan yaitu ada atribut kualitas serta daya tahan, keamanan, pendidikan dan serta perkembangan, standar keselamatan, harga, desain, nilai edukatif dengan respon teknik sebagai berikut. Kemudian dilakukan idea generation sebagai berikut. Next. Pada Haoki terdapat matriks interaksi, yaitu yang menjelaskan hubungan antara customer requirement dengan functional requirement. Kemudian ada correlation between functional requirement. Next. Ada competitive analysis. Kemudian ada target, di mana kita memaksimalkan atribut apa yang akan kita maksimalkan. Next. Kemudian pada supply and demand analysis, yang pertama ada ABS palette dengan hasil forecast pada tiap tahunnya, mulai dari tahun 2022 hingga 2034. Kemudian hasil forecast dari magnet neodymium dari tahun 2023 hingga 2034. Next. Kemudian ada forecast kelahiran anak dari tahun 2024 hingga 2034. Perbandingan seluruh forecast, yaitu yang pertama ada forecast penduduk di Indonesia, ada forecast anak di Indonesia, presentasi anak terhadap penduduk, kemudian pertumbuhan presentasi anak terhadap penduduk.
market share planning pada market analysis ini yang pertama ada pembagian pangsa pasar, di mana total marketnya adalah 2.832, kemudian terdapat kompetitor yang pertama adalah Giker, kemudian Mider dan Toysmith dengan Giker presentase pasarnya 27%, Mider 3%, dan Toysmith sebesar 16%, dengan produk market share pada tiap tahunnya sebagai berikut sesuai dengan gambar. Next. Kemudian untuk production target produk kami pada tiap tahunnya mulai dari tahun 2025, 2034. Contohnya pada tahun 2025 di mana per hari kita akan memproduksi sebanyak 2.649 unit, tiap minggunya 18.593, tiap bulannya 80.570, dan tiap tahunnya 966.838.000. Next. Kemudian market and strategic planning kami yang pertama ada identifikasi unggulan kompetitif, yaitu skala ekonominya, dominasi pasar, pengembangan kapasitas, dan efisiensi operasional. Kemudian menggunakan strategi 4P, di mana produk memiliki kualitas, keamanan, dan nilai edukatif dengan promosi pada pemasaran media sosial, pemasaran dari pintu ke pintu. Kemudian place, yaitu tempat kami akan menjual, yaitu toko mainan anak, gerai mandiri, toko perlengkapan bayi, dan harga akan kami berikan potongan harga. Next. Baik, selanjutnya merupakan modul 3, yaitu Manufacturing System Design. Next. Nah, berikut merupakan komponen breakdown dari produk Move It, di mana produk Move It sendiri itu terdiri dari case, sliding box persegi kecil, sliding box persegi besar, sliding box persegi panjang, lalu ada finish block, packaging, dan juga guidebook. Next. Berikut merupakan raw material alternatif dan selection-nya, di mana untuk produk utama dari Move It itu sendiri, yaitu mainannya, kami memilih material yaitu full ABS, dan untuk bahan packagingnya yang pertama itu karton, dan juga untuk guidebook kami memilih kertas. Next. Berikut merupakan production methodnya, di mana terdapat 3 proses utama, di mana yang pertama pada proses produksi yaitu kami memilih proses injection molding. Yang pertama karena injection molding ini dapat membuat komponen yang rumit dan juga dengan waktu yang singkat. Selanjutnya pada proses assembly dan packaging kami memilih dengan menggunakan metode labor karena untuk memberdayakan masyarakat sekitar dan juga bentuk CSR perusahaan. Next. Berikut merupakan production mesin kami. Yang pertama ada mesin injection molding, berikut merupakan gambarnya. Lalu pada proses production kami menggunakan deburring, berikut merupakan toolsnya, dan pada proses assembly kami menggunakan hand press, dan berikut merupakan dari foto dari mesin hand pressnya. Next merupakan proses packaging, di mana tiga-tiganya kami menggunakan automated machine yang ada operatornya. Berikut merupakan mesin-mesin yang kami gunakan. Next. Berikut merupakan operation process chart-nya. Next. Lalu terdapat production flow chart, terdiri atas 7 divisi yang terkait pada proses production-nya. Next. Berikut merupakan keterangan dari production flowchart tadi, di mana setiap kode ini merupakan satu proses yang berbeda, dari LN1 hingga PC3. Next. Berikut merupakan cycle time recapitulation, di mana cycle time ini kami dapatkan melalui 2 rumus berikut, di mana rumus yang bawah merupakan cycle time yang digunakan untuk mendapatkan cycle time dari mass production. Next. Selanjutnya, yaitu production rate dan capacity. Berikut merupakan rumus-rumus yang kami gunakan untuk mencari production rate dan production capacity. Next. Dan ini merupakan rekapitulasi dari production rate pada setiap kode proses dan juga production capacity dari setiap kode proses. Next. Selanjutnya merupakan reliability, di mana reliability-nya didapatkan dengan cara mencari availability dulu, dengan cara mencari mean time between failures dikurangi dengan mean time to repair,
dibagi dengan mean time between failures. Selanjutnya, setelah didapatkan availability-nya, untuk mendapatkan actual production rate dikali availability dikali dengan production rate. Next. Berikut merupakan utilization dari mesin-mesin kami, di mana utilisasi paling tinggi itu terdapat pada deburring tool dengan 96% utilization. Next. Berikut merupakan manufacturing lead time-nya beserta rumus yang kami gunakan untuk dilakukan manufacturing lead time. Next. Selanjutnya, ini merupakan work in process-nya dan beserta rumus yang kami gunakan untuk mendapatkan work in process. Next. Dan berikut merupakan production target with defect rate. Next. Selanjutnya, untuk mencari workstation required, kami menggunakan 3 rumus ini, lalu dapatkan rumus akhir yaitu N WL per AT. Next. Ini merupakan workstation required-nya dengan production target setiap tahun yang bertambah. Dapat dilihat juga bahwa workstation kami setiap tahunnya juga bertambah hingga 2034. Next. Ini merupakan energy requirement yang kami dapatkan dari seluruh energi yang digunakan oleh setiap mesin-mesin yang kami gunakan. Next. Ini merupakan operation requirement-nya yang didapatkan dari jumlah workstation pada setiap workstation-nya. Next, mesinnya. Dan ini merupakan pilihan material handling yang kami gunakan untuk memindah setiap material yang ada. Next. Dan berikut selanjutnya adalah cost recapitulation dari produk MOVEit ini sendiri untuk 10 tahun ke depan dengan total biaya yang harus dikeluarkan yaitu 96 miliar sekian-sekian. Next. Dan ini merupakan penentuan lokasi pabrik di mana ada 6 faktor utama yang kami pertimbangkan dan next. Dan lokasi pabrik yang kami tentukan adalah pada Gresik dengan skor terakhir yaitu 7,65. Next. Berikutnya yaitu production planning dan inventory control. Next. Ini adalah data agregat target produksi yang dimiliki pada modul-modul sebelumnya. Next. Lalu setelah mempertimbangkan defect rate, maka data kebutuhan demand-nya berubah mulai dari tiap harinya. Next. Next. Oke, tiap minggunya juga ada perubahan. Next. Untuk per bulannya juga ada perubahan dalam mempertimbangkan defect rate-nya. Next. Lalu demand setahunnya juga ada perubahan di mana perhitungan defect rate tiap part-nya. Next. Lalu untuk worker capacity sendiri dihitung yaitu berdasarkan minimal yang diperlukan. Jadi untuk setiap proses dengan alat yang sama, maka dihitung untuk dijadikan satu alat yang sama. Next. Lalu pada biaya agregat, manufacturing cost-nya berisikan dari biaya operasional, biaya material handling, biaya overhead, lalu dibagi oleh demand itu sendiri dengan hiring cost adalah sebagai berikut, firing cost dengan perhitungan sebagai berikut. Next. Lalu untuk inventory cost, overtime cost, dan shortage cost sudah dilihat sebagai berikut. Next. Lalu untuk agregat planning level strategi dengan kode injection molding 1 yaitu IM1, mana tiap tahunnya kita menggunakan level strategi sehingga tidak ada pemecatan sama sekali dan ada penambahan pada awal tahun dan perbedaan demand pada bulan pertama karena mempertimbangkan safety stock. Next. Untuk total cost agregatnya sendiri untuk payroll, production cost, inventory cost, hiring cost selama 10 tahun didapatkan bahwa 11 triliun lebih. Next. Untuk NPS-nya, untuk produk MOVEit didapatkan sebagai berikut dari bulan Januari hingga Desember. Untuk MRP sendiri berikut merupakan salah satu hasil perhitungan untuk komponen casing.
Dan yang terakhir yaitu ada cost recapitulation dari tahun 2025 hingga 2034 untuk total ordering untuk material ABS didapatkan sebagai berikut, dan untuk total inventory untuk material ABS pellet yang terdiri dari 5 komponen dengan total sebagai berikut, dan untuk total production dari tahun 2025 hingga 2034 didapatkan sebagai berikut. Untuk yang selanjutnya yaitu modul 5, di mana modul 5 itu Designing and Managing Quality yang berisikan serangkaian proses dan praktik yang bertujuan untuk memastikan bahwa produk atau layanan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Untuk yang pertama yaitu product quality, terdapat 8 quality dimension. Yang pertama yaitu performance dengan quality karakteristiknya memberikan pengalaman bermain yang menyenangkan dan edukatif. Yang kedua fitur, desain mendukung variasi cara bermain. Lalu yang ketiga ada reliability, blok tahan lama, tidak mudah rusak meskipun digunakan secara intensif. Kemudian ada conformance, terbuat dari bahan yang aman dan tidak beracun. Yang kelima ada durability, menahan kerusakan akibat penggunaan yang intensif. Kemudian yang keenam, serviceability, yaitu mainan mudah dirakit ulang jika blok terlepas. Lalu yang ketujuh, estetik, desain yang menyenangkan dan interaktif. Yang ke-8 ada perceived quality, dikemas dengan baik dan promosi yang baik. Selanjutnya ada critical to quality, yaitu atribut-atribut yang sangat penting untuk diperhatikan dikarenakan berkaitan langsung dengan kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Untuk critical to quality-nya sesuai dengan atribut yang sudah kita jelaskan di modul sebelumnya, yaitu ada 7 atribut. Contoh yang pertama yaitu kualitas serta daya tahan. KPIV-nya material yang digunakan adalah plastik yang tahan lama dan berkualitas tinggi. Kemudian KPOV-nya kekuatan material terhadap tekanan atau benturan. Next. Untuk defect mekanismenya, bagian ini bertujuan untuk melakukan analisis dan uraian terkait mekanisme defect terhadap produk yang akan dikembangkan dengan toleransi yang telah ditentukan. Yang pertama, performance, toleransinya kurang lebih 5, fitur kurang lebih 1, reliability-nya kurang lebih 10, conformance-nya 0%, durability-nya kurang lebih 1 kali, serviceability-nya kurang lebih 2%, estetiknya kurang lebih 5%, dan untuk perceived quality-nya kurang lebih 1. Kemudian untuk fishbone diagramnya terdiri dari 5 indikator. Yang pertama yaitu MEN, perakitannya kurang tepat dikarenakan tidak mengikuti prosedur, kemudian kurang teliti. Kemudian ada metode yaitu uji bahannya lemah dikarenakan peralatan ujinya tidak dikalibrasi. Lalu ada kurangnya panduan. Lalu ada material yaitu kualitas ABS yang tidak konsisten. Lalu kontaminasi material dikarenakan penyimpanan material yang buruk. Lalu ada environment yaitu suhunya tidak stabil dikarenakan kelembapannya yang tinggi, kemudian mempengaruhi ketahanan dan warna produk. Lalu ada mesin, yaitu kerusakan mesin dikarenakan kualitas bentuk tidak konsisten dan low maintenance. Lalu untuk quality prosedurnya, untuk quality policy-nya ada 3, yaitu produk bebas dari bahan kimia yang berbahaya, lalu ada produk memenuhi standar nasional, atau SNI, lalu yang terakhir yaitu Sustainable Manufacturing. Dengan quality prosedurnya yang pertama melakukan pengujian bahan baku untuk memastikan tidak ada zat kimia yang berbahaya seperti BPA, logam berat, dan lain-lain. Lalu yang kedua, sertifikasi produk standar SNI, serta pengujian keamanan dan kualitas produk sesuai dengan regulasi SNI. Lalu menerapkan proses produksi yang ramah lingkungan, serta meminimalkan limbah dan menggunakan energi yang terbarukan. Lalu untuk quality certification-nya, kita berlandaskan pada standar ISO serta SNI dan juga undang-undang yang ada di Indonesia. Kemudian pada modul 6 yaitu Human Resource. Next. Yang pertama ada Business Life Cycle. Pada bagian ini akan dilakukan analisis penentuan tahun Business Life Cycle. Analisis penentuan fase Business Life Cycle dapat mengacu pada jumlah market share yang telah diperoleh pada modul 2. Berikut penjelasan secara rinci terkait alasan penetapan tahun pada masing-masing fase Business Life Cycle dan penjelasan tabel rekapitulasi terkait analisis penentuan fase Business Life Cycle. Di mana pada introduction stage di awal tahun yaitu tahun 2025 memiliki peningkatan market share sebesar 4%, kemudian naik terus hingga 6%, 7%,
sampai pada akhir introduction stage yaitu sebesar 13%. Kemudian pada growth stage diawali dengan 13% market share-nya. Di tahun akhir growth stage sebanyak 23%. Dan di maturity stage ada 30%. Dan pada tahun akhir maturity stage yaitu tahun 2034 36%. Next. Kemudian struktur organisasi juga akan berubah pada setiap fasenya. Pada introduction stage terdiri dari direktur utama, direktur operasional, direktur keuangan, yang masing-masing direktur ini membawahi tiap-tiap divisi. Yang pertama pada direktur operasional membawahi manajer marketing, manajer produksi, manajer quality control, manajer supply chain, kemudian HSE, dan direktur keuangan membawahi divisi finance. Next. Pada growth stage structure pada direktur operasional akan ketambahan 2 divisi yaitu R&D dan Project Management Office atau PMO. Next. Kemudian pada maturity stage divisi yang bertambah pada direktur keuangan yaitu divisi ESG reporting. Next. Kemudian gaji pokok untuk tiap posisi dapat dilihat sebagai berikut, yaitu pada manajemen dengan sebagai berikut, dengan bonus gaji 120%, kemudian pada direct labor sebagai berikut dengan bonus gaji 80%, dan pada indirect labor sebagai berikut dengan gaji 100%, bonus gaji 100%. Kemudian untuk kenaikan gaji pada tiap tahunnya yaitu rata-rata persentase kenaikannya sebesar 0,08 atau sebesar 8% per tahun. Next. Kemudian untuk KPI, untuk salah satu contohnya ada pada divisi marketing dengan kode KPI sebagai berikut, dan KPI-nya adalah Customer Acquisition Rate dengan deskripsinya meningkatkan jumlah pelanggan baru setiap periode, dengan targetnya memiliki 5% growth in new customers, atributnya adalah larger better, di mana semakin banyak semakin bagus. Untuk measurement-nya berdasarkan laporan penjualan dan data pelanggan dengan periode pengukuran tiap 3 bulan. Next. Kemudian tunjangan untuk tiap posisi untuk karyawan yang bekerja di pabrik ini, yaitu didapatkan 3,7% tunjangan hari tua, 0,54% tunjangan kecelakaan kerja, 5% tunjangan pensiun, 4% tunjangan kesehatan, 100% tunjangan hari raya. Di mana persentase ini mewakili dari gaji, persentase dari gaji. Next. Kemudian tipe organisasi yang kami pilih yaitu adalah berupa bentuk PT, di mana PT-nya menjadi PT Little Blocks Adventures, tanggung jawab terbatas, di mana pemilik hanya bertanggung jawab sesuai modal yang diinvestasikan, lebih aman dibanding dengan UD atau CV, kemudian akses pendanaan, saham dapat diperjualbelikan untuk menarik investor dan tambahan modal, reputasi profesional, lebih kredibel di mata mitra, klien, dan investor, keberlanjutan usaha, yaitu status hukum terpisah, memastikan operasional tetap meski ada perubahan pemilik, dan fleksibilitas ekspansi, di mana mendukung pengembangan dan daya saing jangka panjang. Next. Selanjutnya, kita masuki modul 7, di mana modul ini membahas tentang perancangan fasilitas. Next. Untuk kebutuhan ruang sendiri, di sini terbagi menjadi 2, yaitu kebutuhan station dan ruang, lalu kebutuhan ruangan untuk tenaga kerja atau office. Nah, di sini pada kebutuhan station dan ruang terdapat beberapa ruang besar. Yang pertama adalah lantai produksi, gudang, office, parkiran, kantin, musola, dan pos satpam. Untuk selanjutnya memiliki fungsi masing-masing, dan pada fasenya itu tentu ada yang untuk lantai produksi dan gudang baru dibutuhkan pada fase 2 dan fase 3, sedangkan untuk office akan dibutuhkan pada fase pertama. Sehingga office ini dibangun terlebih dahulu daripada lantai produksi dan juga gudang. Begitu juga dengan parkiran, kantin, musola, dan satpam, di mana semua itu dibangun pada fase pertama. Untuk
Selanjutnya, next. Berikut merupakan activity relationship chart. Berdasarkan activity relationship ini dibuat berdasarkan kebutuhan ruangan yang didasarkan dari kebutuhan divisi yang ada, yang pada setiap fasenya itu berbeda-beda. Di mana di sini pada fase pre-construction terdapat beberapa ruang besar yang dimasukkan. Lalu selanjutnya pada fase operasional bertambah lagi ruang besarnya dan office karena bertambah juga kebutuhan ruangannya. Lalu pada fase development dan yaitu fase terakhir hanya ada pertambahan di bagian office. Next. Berikut merupakan activity relationship diagram. Ini merupakan representasi dari activity relationship chart yang sudah dibuat tadi, di mana ini menghubungkan dari yang penting, hubungannya penting dan tidak seberapa penting atau tidak dikehendaki. Next. Berikut merupakan space relationship diagramnya. Ini juga merupakan representasi dari ARC dan ARD tadi. Next. Dan ini merupakan desain resultnya, di mana di sini terdapat ilustrasi bangunan pabrik, lalu dimensi ruangan pabriknya seperti apa juga tertera. Penempatan ruangannya juga sudah diatur sedemikian rupa sesuai dengan ARC dan ARD yang sudah dibuat. Lalu di bawahnya terdapat ilustrasi pabrik dengan mesin produksi yang sudah ada, ilustrasinya seperti apa. Lalu untuk di gambar terakhir terdapat detail ilustrasi kantor. Next. Nah, berikut merupakan rekapitulasi biaya di mana di sini terbagi ke dalam 4 golongan. Golongan A yaitu tanah, golongan B adalah bangunan, golongan C furniture, golongan D fasilitas pendukung. Untuk pada pre-construction total biaya yang dikeluarkan adalah sebesar 30.834.990.000, di mana sebagian besar dari biaya ini dikeluarkan untuk membeli tanah di awal, yaitu sebesar 10.000 meter persegi dengan total harga 29 miliar rupiah. Next. Lalu pada fase operasional, yaitu kami ada penambahan pada golongan B, yaitu office, lantai produksi, gudang, parkiran, dan kantin dengan total biaya sebesar 7.728.125.000. Lalu golongan C juga kami ada penambahan dengan total biaya sebesar 262.883.000 dengan total biaya sebesar 7.999.008.000 rupiah. Lalu pada fase development, kami ada juga penambahan pada golongan B sesuai dengan penambahan office yang dibutuhkan. Dengan penambahan total biaya yaitu 3.538.327.538.327.500. Dan pada golongan C, kami juga ada penambahan untuk fasilitas pendukungnya, di mana terdapat 3.800 terdapat penambahan 354.170.298.000 dengan grand total yaitu 3.892.497.798 rupiah. Next. Berikutnya yaitu pembahasan mengenai supply chain planning. Next. Ya, berikut merupakan value chain network di mana ada infrastruktur, teknologi development, management, dan juga procurement yang memasuki support activity, lalu primary activity-nya berada pada inbound logistik, operation, logistik, marketing and sales, service, lalu ada margin dan value of cost for customer. Next. Ya, activity-nya sendiri ada primary, seperti yang dijelaskan sebelumnya, household juga sudah dijelaskan pada gambar sebelumnya. Next.
kalau ada supply chain strategi di mana perusahaan kita nantinya akan melakukan dua supply chain strategi, yaitu inovatif pada siklus hidup produk, sehingga nantinya produk akan selalu memiliki inovasi yang baru pada saat produk dibuat. Lalu ada strategi responsif di mana pada pengelolaan jumlah produksi, lokasi penyimpanan, dan arah pengembangan guna menanggapi kebutuhan konsumen yang cepat berubah. Next. Lalu distribusi strategi setelah dilakukan perhitungan dan pembobotan didapatkan bahwa strategi yang paling cocok yaitu manufacturer storage with direct shipping. Next. Lalu untuk supplier selection sendiri setelah dilakukan pembuatan juga terdapat beberapa perusahaan yang nantinya akan mencukupi kebutuhan kita pada hingga 10 tahun ke depan, yaitu untuk packaging ada PT Pilar Berdikari Indonesia yang ada di Bekasi, Wetbook dikenal oleh PT Nas Media Indonesia yang berada di Klaten, lalu ABS Pellet serta Neodymium Magnet kita melakukan impor dari China, dan kardus diproduksi oleh PT Pabrik Kertas TJW Kimia Tbk yang berada di Sidoarjo. Next. Lalu untuk retailer sendiri, kita memiliki perbedaan retailer pada setiap stage-nya. Pada fase introduction stage terdapat 3 toko yang kita jual, di mana ada toko Akbar Toys, toko mainan Sinar Duha, dan juga Yumna Toys. Yang ketiganya berada di kota Gresik, Kabupaten Gresik. Next. Next, ada growth stage. Ya, pada growth stage diberikan kepada 3 alternatif toko juga, yaitu retailer yang kita berikan ada Alfamart, Indomaret, dan serta Alfamidi, di mana rata-rata berada di Banten serta ya, Provinsi Banten maupun Jakarta untuk kantornya. Lalu pada maturity stage, bisa di slide selanjutnya, kita akan menggunakan retailer berupa Kit Station, Toys Kingdom, dan Transmart, di mana untuk kantornya juga berada di daerah Jakarta. Next. Lalu untuk memenuhi kebutuhan warehouse, kita melakukan memiliki distribution center menggunakan third party yang diberikan pada perusahaan di sekitar Sidoarjo juga, yaitu pada fase introduction diberikan pada Sumber Makmur distribusi utama, lalu growth diberikan pada Sumber Alvaria Trijaya Tbk, lalu pada maturity diberikan pada Kawan Lama Solution. Next. Lalu transportation yang akan digunakan pada pabrik kita yaitu kendaraan berupa truk, di mana sistem transportnya dimiliki oleh perusahaan sendiri, serta perawatan juga dilakukan oleh perusahaan. Next. Selanjutnya yaitu modul 9 mengenai risk analysis of social and environment. Untuk yang pertama itu ada batas wilayah dampak dan ada penentuan komponen lingkungan yang ada 5. Yang pertama ada komponen fisika dengan subkomponennya ada perubahan lahan dan polusi. Kemudian ada komponen biologi dengan subkomponen hilangnya vegetasi dan gangguan ekosistem. Kemudian ada komponen kimia dengan subkomponen pencemaran tanah dan pencemaran air. Kemudian ada komponen sosial ekonomi budaya dengan subkomponen dampak pada perekonomian lokal serta perubahan tata ruang. Dan yang terakhir ada komponen kesehatan masyarakat dengan subkomponen kualitas kesehatan masyarakat dan risiko kecelakaan. Kemudian untuk penentuan batas wilayah dampak dibagi menjadi 4. Yang pertama ada batas proyek, batas ekologis, batas sosial, dan batas administratif. Kemudian terdapat beberapa dibagi menjadi 2 ring area. Yang pertama ring area 1 yaitu terdapat di Desa Romo, Desa Sukomulyo, dan Desa Yosowilangun, dan ring area 2 ada Desa Leran, Desa Manyar Sidomukti, Desa Peganden, dan Desa Pongangan. Selanjutnya itu ada identifikasi kegiatan dan dampak terhadap sosial dan lingkungan.
dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama ada fase pre-construction yang mana ada aspek lingkungan dan sosial. Dua-duanya memiliki tipe dampak negatif, yaitu salah satu dampaknya itu potensi erosi dan penurunan kualitas udara berupa peningkatan debu, dan untuk aspek sosial dampaknya itu kerusakan jalan umum akibat lalu lintas kendaraan berat. Selanjutnya untuk fase operasional dan fase development. Nah, dampak lingkungan pada dua fase ini dimasukkan ke dalam satu bagian dikarenakan pada fase development hanya menambahkan satu divisi di mana perubahan divisi tersebut tidak berpengaruh secara signifikan. Nah, dan berikut merupakan matriksnya di mana keterangannya untuk yang merah dampak tinggi, yang kuning dampak sedang, yang hijau dampak rendah, dan yang putih itu tidak berdampak. Kemudian berikut merupakan matriks penilaian dampak terhadap lingkungan, dan itu dibagi menjadi 6 yang untuk positif, yaitu keterangannya itu dampak positif, negatif dampak negatif, yang berwarna merah itu dampak tinggi, yang berwarna kuning itu dampak sedang, yang warna hijau itu dampak rendah, dan yang putih tidak ada tanda plus minus itu tidak berdampak. Nah, untuk komponen lingkungannya itu dibagi menjadi 5, ada komponen fisika, biologi, kimia, sosial, ekonomi, budaya, dan kesehatan masyarakat. Untuk komponen lingkungan yang fisika yaitu ada suara, tanah, dan udara. Untuk yang biologi ada flora dan fauna dan keanekaragaman hayati. Dan yang kimia yaitu ada emisi udara dan kualitas air. Dan untuk sosial, ekonomi, budaya ada lapangan kerja dan budaya masyarakat. Dan yang terakhir adalah kesehatan masyarakat, yaitu ada kesehatan dan keamanan pekerja. Selanjutnya matriks rencana pengelolaan dan pemantauan dampak. Yang pertama itu ada fase pre-construction. Berikut merupakan matriks rencana pengelolaannya. Ada aspek lingkungan, sosial, dan yang untuk fase operasional dan development, ada aspek sosial dan lingkungan juga. Kemudian terdapat beberapa program CSR yang perusahaan kami akan lakukan. Yang pertama ada Green Puzzle Green World, yang mana program kebudayaan lingkungan yang menggabungkan edukasi lingkungan dengan permainan puzzle dengan tujuan mendidik anak-anak untuk peduli pada lingkungan sejak dini yang akan dilakukan pada tahun 2026 hingga 2027. Kemudian yang kedua ada Play It Forward, yang mana program daur ulang mainan di mana pelanggan dapat mengembalikan mainan bekas untuk didaur ulang atau didonasikan ke anak-anak yang membutuhkan, yang akan dilakukan pada tahun 2028 hingga 2030. Yang ketiga ada Future Builders, yang mana program ini menyediakan mainan edukatif kepada anak-anak dari komunitas kurang mampu agar mereka mendapatkan kesempatan mengembangkan keterampilan motorik dan kognitif sejak dini melalui permainan inovatif yang aman yang akan dilakukan pada tahun 2030 hingga 2031. Yang terakhir ada Puzzle Terapi, yang mana kegiatan ini menyediakan terapi bermain menggunakan sliding blocks puzzle di rumah sakit anak atau pusat rehabilitasi anak berkebutuhan khusus yang akan dilakukan pada tahun 2032 hingga 2034. Selanjutnya ada konteks analisis risiko. Nah, dari konteks analisis risiko ini akan dilakukan identifikasi risiko, yang mana terdapat 5 strategi perusahaan. Yang pertama ada peningkatan keamanan, optimalisasi distribusi dan logistik, peningkatan kualitas produk, implementasi program keberlanjutan lingkungan, dan peningkatan keselamatan kerja dan pelatihan. Untuk analisis risiko sendiri, yang pertama itu dilakukan analisis perhitungan likelihood, dan berikut merupakan skalanya ada 1 sampai 5 dan terdapat kategori likelihood-nya. Untuk setiap risiko memiliki nilai likelihood yang berbeda. Contohnya pertama pada risiko kebocoran dan data pelanggan akibat serangan cyber dengan pemilik risiko yaitu Departemen R&D, dampaknya yaitu adalah pelanggaran privasi dan hilangnya kepercayaan pelanggan, dan nilai likelihood-nya itu adalah 2. Risiko-nya yaitu jarang terjadi. Kemudian setelah dilakukan likelihood, melakukan analisis risiko consequence yang terdiri dari 5 tingkatan. Untuk salah satunya yaitu risiko kebocoran dan data pelanggan akibat serangan cyber memiliki nilai consequence 5. Setelah melakukan analisis penilaian likelihood dan consequence, selanjutnya yaitu melakukan evaluasi risiko dan kemudian melakukan risk mapping, yang mana
Untuk berwarna merah itu ada risiko tinggi, yang berwarna orange itu risiko sedang, berwarna kuning yaitu risiko rendah, dan yang berwarna hijau yaitu risiko sangat rendah. Selanjutnya yaitu ada penanganan risiko dari risiko yang sebelumnya dibagi menjadi bentuk penanganan risiko yang dibagi menjadi 4, ada avoid, transfer, reduce, dan accept. Nah, untuk yang kebocoran data pelanggan akibat serangan cyber memiliki bentuk penanganan risiko yaitu reduce, yaitu memperkuat sistem keamanan cyber melalui firewall dan enkripsi, serta pelatihan keamanan karyawan untuk mencegah kebocoran data. Selanjutnya untuk rekapitulasi biaya dari 2024 hingga tahun 2034 untuk rencana biaya pengolahan lingkungan, rencana biaya program CSR, dan total manajemen risiko memiliki total biaya sebesar 2.714 juta. Yang selanjutnya yaitu untuk modul 10. Di modul 10 ini membahas financial analysis. Dalam analisis finansial perusahaan, penting untuk menetapkan asumsi dasar sebagai dasar perencanaan dan evaluasi kinerja keuangan. Next. Yang pertama yaitu di planning horizon. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu rentang waktu yang digunakan untuk merencanakan keuangan jangka waktu ini dibagi menjadi 3 tahap, yaitu ada introduction stage, growth stage, dan juga maturity stage. Next. Selanjutnya ada inflation rate. PT Little Box Adventure mengasumsikan bahwa tingkat inflasi yang digunakan untuk memperhitungkan biaya adalah sebesar 3,4%. Persentase tersebut didapatkan sesuai dengan laporan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia pada tahun 2015 sampai tahun 2024, di mana tingkat inflasi pada tahun 2015 hingga tahun 2024 dijumlah. Untuk selanjutnya di rata-rata sehingga didapatkan nilai yang menjadi acuan PT kami dalam memperkirakan nilai inflasi pada tahun 10 tahun yang akan datang. Next. Yang pertama pada parameter WACC ada cost of debt, total biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh seluruh sumber modalnya. Kemudian dengan kata lain, cost of debt ini merupakan target tingkat pengembalian yang ingin dicapai dari investasi yang dilakukan. Dalam melakukan perhitungan cost of debt ini mempertimbangkan 3 hal, yaitu liabilitas, ekuitas, dan juga aset. Kemudian kami mencari 3 informasi perusahaan. Yang pertama ada perusahaan Hasbro, terus ada perusahaan Mattel, dan juga Sunindo Adi Persada Tbk. Kemudian dilakukan perhitungan dan menemukan besar 63%. Next. Selanjutnya yaitu ada cost of equity. Yaitu dengan menghitung persen equity capitalnya dan ditemukan nilai sebesar 37%. Selanjutnya ada slope of return, yaitu tahap mencari data value and return dari masing-masing perusahaan yang kemudian mencari nilai slope dengan melakukan regresi pada 30 data perusahaan tersebut. Kemudian dilakukan perhitungan dengan Microsoft Excel dan ditemukan nilai sebagai berikut untuk average slope-nya. Lalu selanjutnya ada risk free return, yaitu menunjukkan hubungan antara pengembalian dan risiko investasi. Pada PT kami menggunakan obligasi pemerintah sebesar 7,0%. Cocok untuk nasabah dengan risiko moderat dan jangka waktu investasi menengah hingga panjang. Yang selanjutnya ada annualized rate of return, yaitu tingkat pengembalian tahunan rata-rata dari sebuah investasi selama periode tertentu. Kemudian dilakukan perhitungan dan ditemukan nilai sebesar minus 0,010423. Next. Selanjutnya yaitu ada equity interest atau hak kepemilikan dalam suatu entitas seperti perusahaan yang memberikan pemiliknya bagian proporsional atas aset bersih perusahaan setelah semua kewajiban dilunasi. Kemudian ditemukan perhitungan sebagai berikut. Selanjutnya ada debt interest, kemudian ditemukan hasilnya sebesar 6,915%. Kemudian itu ada perhitungan WACC,
sebesar 6,98%, yaitu artinya tingkat pengembalian atau modal biaya perusahaan sebesar 6,98%. Lalu ada minimum profitnya, yaitu 7%, dikarenakan sebagai pemimpin global kita menggunakan Hasbro, memiliki reputasi kuat dan data keuangan transparan termasuk net operating profit yang tinggi. Kemudian selanjutnya yaitu melakukan perhitungan MAR. Kemudian ditemukan hasil sebesar 13,98%. Next. Selanjutnya yaitu ada operational planning, yaitu komponen biaya COGS, ada direct material cost, yaitu biaya pengadaan bahan atau barang mentah yang secara langsung digunakan dalam proses produksi untuk membuat produk akhir. Kemudian berikut untuk rekapitulasi biaya dalam 10 tahun. Lalu selanjutnya ada direct labor cost, yaitu tenaga kerja yang mengubah bahan baku menjadi bahan produk jadi dan biaya mereka dapat dialokasikan secara tepat ke produk tertentu. Kemudian berikut merupakan rekapitulasi biayanya, contohnya ada tahun 2025 dan juga tahun 2034. Next. Selanjutnya ada manufacturing overhead cost, merupakan biaya yang diperlukan untuk mendukung proses produksi. Berikut untuk rekapitulasi biayanya, yang mencakup ada biaya maintenance mesin, biaya listrik, biaya air, dan juga total manufacturing overhead per tahunnya sebagai berikut. Lalu selanjutnya untuk perhitungan COGS berdasarkan jenis-jenis biayanya untuk 10 tahun. Next. Selanjutnya ada selling price. Pada bagian ini melakukan analisis penetapan harga pada produk selama 10 tahun dengan mempertimbangkan nilai COGS dan juga MAR. Berikut merupakan selling price-nya. Selanjutnya setelah mengetahui harga jual atau selling price yang ditetapkan, selanjutnya itu melakukan revenue prediction selama 10 tahun ke depan dengan mengalihkan jumlah selling price dengan demand per tahun, dan berikut untuk grand totalnya sebagai berikut. Next. Selanjutnya ada general and administration cost, yaitu mengacu pada biaya mendukung adanya proses produksi dan penyesuaian layanan dalam operasional keseluruhan perusahaan. Berikut ada komponen biaya indirect labor, komponen biaya overhead, komponen biaya logistik, komponen biaya CSR, dan biaya penanganan AMDAL. Next. Selanjutnya di investment planning ada tangible asset dan juga intangible asset. Untuk tangible asset merupakan aset fisik perusahaan yang berfungsi sebagai bukti konkret keberadaan bisnis tersebut. Berikut terbagi menjadi 3 fase, yaitu pre-production, introduction, growth, and maturity stage. Selanjutnya untuk intangible assetnya merupakan aset perusahaan yang tidak memiliki bentuk fisik tetapi memiliki nilai ekonomi seperti merek dagang, hak paten, hak cipta, goodwill, and lisensi. Berikut merupakan perhitungan dari 3 fase. Next. Berikut merupakan perhitungan depresiasi dan amortisasi telah diselesaikan menggunakan 3 metode, yaitu straight line, sum of the years of digit, declining balance. Berdasarkan hasil analisis, metode SL terbukti menjadi yang paling optimal karena memberikan hasil yang paling sesuai dengan kebutuhan dan tujuan perhitungan. Next. Berikut merupakan hasil dari perhitungan capital expenditure, yang merupakan biaya yang digunakan untuk memperoleh aset tetap dengan meningkatkan efisiensi operasional dan kapasitas produk aset tetap, serta memperpanjang umur dari manfaatnya. Next. Berikut merupakan rekapitulasi perhitungan dari operation expenditure atau alokasi anggaran yang digunakan untuk mendukung pengoperasian dan pemeliharaan aset-aset perusahaan agar tetap berfungsi dengan baik. Next. Berikut merupakan rekapitulasi dari financial research, merupakan sumber dana yang digunakan untuk membiayai aktivitas individu, organisasi, atau perusahaan. Next.
Berikut merupakan financial report-nya yang terdiri dari gross profit, total operation expenditure, total capital expenditure, lalu ada EBITDA, lalu ada EBIT, lalu earning before tax dan juga earning after tax dari tahun 2024 sampai 2029. Next. Selanjutnya ada tahun 2030 sampai tahun 2034. Next. Berikut merupakan feasibility analysis dengan kode-kode dari min 1 hingga 10, di mana min 1 merupakan bengelan di tahun pertama sebelum planning horizon, dan 0 itu merupakan bengelan di 1 tahun pertama sebelum planning horizon. Lalu berikut merupakan perhitungan annual net cash flow-nya. Next. Berikut merupakan hasil perhitungan dari annual net cash flow-nya. Next. Selanjutnya yaitu melakukan perhitungan NPV, di mana I-nya ada 7,7% dan juga 205,5%. Di mana pada bagian ini melakukan trial and error penentuan interest rate untuk menghasilkan nilai NPV positif dan negatif. Untuk nilai positifnya ada di 7,7% dan negatifnya di 205,5%. Next. Kemudian setelah melakukan perhitungan tadi, kita melakukan perhitungan yaitu internal rate of return. Kemudian ditemukan hasilnya sebesar 205%, yang artinya visible dengan hasil IRR ini itu lebih besar dibandingkan nilai dari MAR, yaitu sebesar 13,98%. Maka mengindikasikan bahwa perusahaan kami visible atau layak untuk dijalankan. Next. Untuk selanjutnya yaitu nilai present value. Untuk yang negatif menunjukkan bahwa periode tersebut merupakan sebelum mencapai balik modal. Kemudian untuk nilai yang positif menandakan bahwa perusahaan telah menghasilkan keuntungan. Next. Selanjutnya itu payback period yang berarti jangka waktu yang diperlukan untuk mengembalikan investasi awal yang telah dikeluarkan menggunakan arus kas bersih yang dihasilkan oleh suatu proyek. Di sini kita payback periodnya yaitu 2,55 tahun. Berikut untuk sensitivity analysis-nya. Dari peningkatan 5%, kemudian ada base pajak sebesar 22,0%, lalu ada penurunan 5%. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.